よくぞ全ての試練を乗り越え我が元にたどり着いた。 Daripada gabut, mending kita bahas kembali alur cerita atau spoiler level 999 no Murabito. Nah, di sini gue bakal ngelanjutin episode ke-8, yaitu dimulai dari chapter 26 sampai seterusnya. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran, yuk kita mulai alur ceritanya. Nah, di awal chapter kita dilihatin Kagami dan Meno tengah berhadapan langsung dengan Black Dragon. Dan di sini Black Dragon tersebut sempat mengapresiasi usaha Kagami karena Kagami berhasil sampai ke tempat ini. Nah, menanggapi hal itu, Kagami dan Meno pun sempat terkejut dan mengatakan bahwa inikah Black Dragon. Nah, sambil memberi mereka apresiasi, Dragon tersebut mengatakan bahwa meskipun harus melewati jalan yang tidak terlihat, tapi Kagami dan Meno masih memberanikan diri dan terus melangkah maju. Dengan kata lain, Kagami dan Meno telah memberanikan diri untuk melompat dari lubang agar mereka bisa sampai ke tempat ini. Nah, menanggapi hal itu, Kagami pun membalas bahwa mereka bisa turun ke tempat ini bukan karena melompat, melainkan menggunakan pisau yang tengah mereka gunakan. Nah, menanggapi hal itu, naga tersebut sempat terkejut dan mengatakan bahwa bagaimana mungkin mereka hanya menggunakan sebilah pisau untuk sampai ke tempat ini. Dan menurutnya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, di sini naga tersebut memperkenalkan dirinya pada Kagami bahwa dirinya adalah salah satu keistimewaan dunia ini, yaitu bernama naga hitam atau Black Dragon. Di mana dragon tersebut tahu tentang seluk-beluk dunia tersebut atau bertugas menjaga sistem dunia ini. Nah, di sini Kagami pun merasa penasaran dan bertanya bahwa apakah Black Dragon tersebut adalah Tuhan di dunia tersebut. Nah, menanggapi hal itu, dragon tersebut membalas bahwa dirinya bukanlah Tuhan, melainkan keistimewaan dunia ini. Dan menurutnya Tuhan dan dirinya itu adalah sosok yang berbeda. Nah, sambil tersenyum, Kagami pun akhirnya tahu bahwa ada Tuhan yang mengelola sistem dunia ini. Di sisi lain, dragon tersebut merasa heran pada Kagami bahwa apakah Kagami tidak takut dengan Black Dragon kayak dirinya. Nah, di sini Kagami pun menjawab bahwa dirinya sempat terkejut. Namun saat dirinya berbicara dengan dragon tersebut, Kagami nggak takut lagi. Tapi jika dragon tersebut mengamuk dan ingin bertarung dengan Kagami, Kagami bakal meladeni dragon tersebut. Nah, menanggapi hal itu, dragon tersebut bertanya bahwa apakah Kagami tidak takut dengan dirinya, padahal dirinya lebih kuat dibanding Raja Iblis. Nah, mendengar akan hal itu, Meno pun sempat marah karena dragon tersebut membanding-bandingkan kekuatan Black Dragon dan Raja Iblis. Namun demikian, Meno pun tidak merasakan adanya kekuatan sihir pada Black Dragon. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon tersebut menjelaskan bahwa selain Raja Iblis dan Stellar, tidak ada satupun orang yang bisa merasakan kekuatan sihirnya. Karena sejak dulu, mereka sudah dilindungi oleh kekuatan sihir Black Dragon. Nah, menanggapi hal itu, Meno pun gak bakal menyangka bahwa kekuatan Black Dragon hanya bisa dirasakan oleh Raja Iblis dan Stellar. Sedangkan di sisi lain, Kagami bertanya bahwa apa yang dimaksud tentang menjaga fungsi dunia. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon tersebut menjelaskan bahwa dirinya memanggil orang-orang kuat seperti mereka datang ke tempat ini secara teratur, di mana awalnya tempat tersebut bukanlah tempat penyimpanan senjata atau item, tapi tempat tersebut adalah tempat untuk mengetahui kekuatan asli dari pencapaian suatu kelompok. Dan oleh karena itu, dragon tersebut tidak pernah tidur ataupun makan sama sekali. Namun meskipun begitu, dragon tersebut merasa heran dan bertanya-tanya bahwa bagaimana bisa Kagami dan Meno bisa masuk kemari. Ya, di sini dragon tersebut memberi mereka selamat pada Kagami dan Meno karena berhasil mengalahkan Raja Iblis. Nah, menanggapi hal itu, Kagami sempat bingung dan bertanya-tanya bahwa apakah tempat ini terdapat item senilai 10.000 koin emas. Nah, sambil mengiyakan omongan Kagami, dragon tersebut memberitahu Kagami bahwa bukan cuma kekuatan, tapi kebijaksanaan dan karisma. Dan syarat tersebut dibuktikan Kagami atas keberhasilannya sampai ke tempat ini. Nah, di sini dragon tersebut bertanya bahwa apakah Kagami berhasil menemukan apa yang mereka cari. Nah, menanggapi hal itu, Kagami merasa ada yang aneh. Ya, Kagami berpikir bahwa ada dua hal penting yang Kagami pahami setelah sampai di tempat tersebut, yaitu Black Dragon menanti mereka secara teratur, dan yang kedua, mereka bisa mendapatkan 10.000 koin emas jika mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis.
Dan menurut Kagami, mereka mungkin tidak akan bisa menemukan apapun yang mereka cari. Nah, sedangkan di sisi lain Meno sempat ingin memberitahu Black Dragon kalau mereka tidak menghabisi Raja Iblis. Namun saat Meno melakukan tindakan tersebut, Kagami pun langsung menyumpal mulut Meno dan berbisik bahwa biar dirinya saja yang akan memberitahu Black Dragon. Nah, di sini Kagami pun sempat berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya sudah mengalahkan Raja Iblis dengan pukulan telak di area perut. Nah, di sini Kagami melakukan tindakan licik gitu ya untuk mengelabuhi Black Dragon. Dan singkat cerita, Kagami pun bertanya bahwa apa benar mereka dipanggil ke tempat ini karena ada suatu tujuan. Nah, sambil mengiyakan omongan Kagami, Black Dragon tersebut mengatakan bahwa bagi siapa saja yang sudah sampai di tempat ini, maka dirinya akan mengabulkan permintaan mereka. Dan menurutnya, setelah permintaan mereka dikabulkan, mereka bakal menghadapi panggung selanjutnya, di mana panggung tersebut hanya bisa diketahui bagi orang yang bertanggung jawab atau orang yang sudah bertempur dengan Raja Iblis. Dengan kata lain, ingatan mereka bakal direset seperti semula setelah mereka mengalahkan Raja Iblis. Dan pada akhirnya, mereka bakal kembali lagi ke dungeon untuk direset seperti semula dan melahirkan Raja Iblis kembali untuk mereka hadapi. Dan itu dikhususkan buat orang yang mempunyai tekad bertarung, yang istilahnya pikiran mereka bakal direset berulang kali setelah mereka mengalahkan Raja Iblis dan mendapat imbal hasil yaitu 10.000 koin emas. Nah, menanggapi hal itu, Meno pun bertanya bahwa Raja Iblis yang mereka ketahui selama ini siapa. Nah, di sini Black Dragon tersebut menjelaskan bahwa Raja Iblis yang sekarang itu adalah pengganti Raja Iblis yang sebelumnya. Dengan kata lain, Raja Iblis terlahir kembali. Dan menurutnya Raja Iblis yang sekarang adalah Raja Iblis yang paling kuat, di mana sistem dunia ini bakal rugi besar jika Raja Iblis yang sekarang belum dibinasakan. Dan menanggapi hal itu, Meno sempat khawatir dan mengatakan bahwa jika Raja Iblis yang sekarang mati, maka ingatan Alice bakal direset tentang ingatan ayahnya. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon tersebut kembali menjelaskan bahwa makhluk yang dibiarkan di dunia ini adalah manusia, di mana setelah ingatan mereka direset, klan iblis akan diciptakan kembali sesuai sistem yang berlaku. Dengan begitu, manusia dan iblis bisa menghadapi keseharian mereka. Dan selain itu, sejak 30 tahun lamanya saat Raja Iblis dilahirkan, maka Raja Iblis yang selanjutnya akan terlahir kembali sesuai sistem yang berlaku. Nah, di sini Kagami pun bertanya soal alasan monster diciptakan. Nah, di sini Black Dragon tersebut menjelaskan bahwa monster yang ada di dunia ini ada untuk memunculkan orang kuat, di mana hal itu adalah sebuah kebenaran. Dan menurutnya, jika Kagami ingin mengetahui hal tersebut lebih lanjut, Kagami perlu untuk naik ke panggung selanjutnya. Namun di sini Kagami pun sudah tahu apa yang dimaksud oleh Black Dragon, bahwa mereka bisa mendapatkan cuan dari hasil mengalahkan monster. Dan selain itu, melawan monster yang lebih kuat akan meningkatkan kemampuan mereka. Dan menurut Kagami, jalan untuk jadi kuat sudah disiapkan oleh sistem. Yang intinya, alasan kenapa manusia tidak dibunuh agar mereka semakin kuat dan kembali lagi ke tempat ini. Nah, setelah berpikir kayak gitu, Black Dragon memberi sebuah pilihan buat Kagami sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut. Namun di sini Kagami pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan klan iblis dimusnahkan, entah mereset ingatan mereka ataupun mereset ingatan Alice. Dengan kata lain, manusia dan ras iblis akan saling berdampingan dan tertawa bersama. Dan selain itu, dibanding manusia, ras iblis adalah orang yang jujur dan peduli. Yang intinya, Kagami bakal menghancurkan sistem yang ada di dunia ini. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon sempat bertanya-tanya bahwa apakah Kagami ingin bertarung dengan dirinya. Dan di sini Kagami pun dengan tenang mengatakan bahwa jika dirinya mengalahkan Black Dragon, maka riset tidak akan bisa dilakukan. Namun sebelum pertarungan terjadi, Black Dragon tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah sosok yang ditunjuk Tuhan sebagai penjaga dunia. Dan seketika itu, pertarungan pun terjadi antara Kagami melawan Black Dragon. Nah, di awal pertarungan, Kagami mulai berinisiatif menyerang Black Dragon dengan sebuah pukulan yang mengenai wajahnya, di mana Black Dragon tersebut sempat takjub melihat kecepatan Kagami yang bisa melingkari tubuh besarnya. Dan menurut dragon tersebut, Kagami adalah satu-satunya manusia yang terbaik dari semua orang yang pernah datang ke tempat tersebut.
Nah, di sini Dragon tersebut mengatakan bahwa meski tindakan yang dilakukan Kagami itu salah, tapi Black Dragon masih berharap jika Kagami ingin lanjut ke panggung berikutnya. Namun di sisi lain Kagami pun sempat memprovokasi Black Dragon supaya Black Dragon terpojok. Dan alhasil Black Dragon pun langsung menguji Kagami dengan satu serangan sihir dahsyat untuk mengalahkan Kagami. Nah, melihat kejadian itu, Meno pun sempat ketar-ketir dan mengatakan bahwa berapa banyak sihir yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Nah, sambil menyombongkan diri, Black Dragon tersebut mengatakan bahwa kekuatan sihir yang ia perlihatkan itu cuma sebagian kecil dari kekuatannya. Dan menurutnya, dirinya adalah pemilik kekuatan sihir yang ada di seluruh dunia. Dengan kata lain, kekuatan Black Dragon tidak akan pernah habis. Nah, melihat kejadian itu, Meno pun berpikir bahwa jika mereka tahu level Black Dragon, mereka mungkin bisa mengalahkan Black Dragon yang disebut sebagai utusan. Namun meskipun begitu, mereka tidak menemukan petunjuk apapun soal level Black Dragon. Sedangkan di sisi lain, Dragon sempat terkejut melihat Kagami yang masih hidup setelah mendapat serangan, di mana Dragon tersebut mengatakan bahwa seperti yang ia duga, Kagami adalah orang yang tepat yang diharapkan oleh Black Dragon. Dan selain itu, Black Dragon merasa bahwa Kagami memiliki tekad yang kuat untuk bertarung. Meskipun kekuatan Kagami sudah di ambang batas. Nah, setelah berpikir kayak gitu, Kagami pun menyerang Black Dragon dan mengatakan bahwa siapakah yang telah kehilangan kekuatan. Dan menurut Kagami, bahwa ketangguhan dan semangat merupakan keunggulan Kagami. Ya, meskipun ledakan tersebut sempat menghujani Kagami, tapi Kagami cukup mudah untuk menahan serangan tersebut. Di mana Kagami pun menjelaskan pada Meno tata cara untuk menahan serangan Black Dragon. Nah, menanggapi hal itu, Meno pun berpikir bahwa Kagami ceroboh seperti biasanya. Namun di sisi lain, Kagami pun masih menantang Black Dragon untuk bertarung. Namun di sisi lain, Black Dragon tersebut merasa heran pada tekad Kagami yang terus bertarung dengan dirinya. Padahal kekuatan yang sempat ia keluarkan tersebut cuma sebagian kecil dari kekuatan Black Dragon. Nah, menanggapi hal itu, Kagami pun mengatakan bahwa menyerah pada sistem dunia yang seperti itu jauh lebih menakutkan tanpa berbuat apa-apa dan membiarkan teman yang berharga terbunuh. Dengan kata lain, Kagami takut menyesali akan hal tersebut. Nah, singkat cerita, setelah ngomong kayak gitu, Black Dragon tersebut bakal memastikan tentang perkataan Kagami, di mana Black Dragon tersebut langsung menyerang Kagami dengan serangan dahsyat yang belum pernah dilihat oleh makhluk lain, di mana efek serangan tersebut menimbulkan kehancuran di dalam dungeon. Namun demikian, Kagami masih bisa menghindar dari serangan tersebut dengan kecepatannya. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon tersebut merasa terkejut melihat Kagami yang bisa menghindar dari serangannya. Padahal serangan yang dilancarkan oleh Black Dragon tersebut itu di segala arah. Dan selain itu, gerakan Kagami bakal terhambat dan terkena ledakan saat Kagami mencoba untuk menghindar dari serangan tersebut. Nah, menanggapi hal itu, Kagami pun mengatakan bahwa sebenarnya Kagami sudah mengetahui arah serangan Black Dragon, di mana seperti serangan pertama, Black Dragon dengan sengaja mengincar posisi Kagami. Dengan kata lain, meskipun Kagami selalu berpindah tempat, Black Dragon tersebut bakal menyerang Kagami di tempat yang sama. Dan menurut Kagami, jika pergerakannya terhalang asap, maka sihir Black Dragon tidak akan bisa mengenainya. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon tersebut sempat mengapresiasi usaha Kagami dengan mengatakan bahwa Kagami begitu hebat, di mana Kagami sudah menyadari kelemahan dirinya. Namun meskipun begitu, serangan yang sempat dilancarkan oleh Black Dragon adalah sihir panas, di mana saat Kagami mencoba untuk menyentuhnya, maka Kagami bakal selesai. Namun di sisi lain, Kagami pun membantah ocehan Black Dragon dengan mengatakan bahwa sebenarnya serangan Black Dragon sudah mengenai Kagami. Nah, di sini Kagami pun memperlihatkan tangan kanan Kagami yang terbakar akibat serangan Black Dragon, di mana Kagami seolah-olah ingin meledak gara-gara serangan Black Dragon. Namun demikian, Kagami berhasil mendapatkan skill baru dari serangan Black Dragon. Dan kemudian singkat cerita, Kagami pun langsung melancarkan serangan balasan dengan skill barunya pada Black Dragon. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon tersebut mengatakan bahwa kekuatan yang didapat Kagami adalah kekuatan yang disebut keajaiban,
atau orang beruntung yang bisa meningkatkan kekuatan dan level di akhir-akhir pertarungan. Nah, menanggapi hal itu, Kagami pun meluruskan omongan Black Dragon dengan mengatakan bahwa level Kagami tidak meningkat. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon tersebut sempat terkejut saat melihat status Kagami yang merupakan penduduk desa biasa dengan level 999. Ya, Black Dragon tersebut merasa nggak menyangka bahwa seorang penduduk desa biasa memiliki level sekuat itu. Dan Black Dragon tersebut bertanya bahwa siapa sebenarnya Kagami ini. Nah, menanggapi hal itu, Kagami pun menjelaskan soal level Kagami yang hanya bisa mentok di angka 999, di mana setiap mencapai 100 level, Kagami bakal mendapatkan skill. Dan menurutnya, dirinya sudah lama mencapai level 999. Terlebih lagi saat tragedi Salmaria, Kagami pun tidak bisa meningkatkan levelnya. Namun dalam hal ini, Kagami berhasil mengembangkan skill baru tepat saat pertarungan Kagami melawan Black Dragon. Nah, singkat cerita, menanggapi hal itu, Black Dragon tersebut mengatakan bahwa baru kali ini dirinya melihat harapan dari seorang manusia. Dan bahkan jika Kagami menolak, Black Dragon tersebut ingin agar Kagami melanjutkan ke panggung selanjutnya. Dengan kata lain, Black Dragon masih kekeh ingin mereset ingatan mereka. Namun di sisi lain, Kagami pun menolak dan mengatakan bahwa dengan terpaksa, Kagami harus bertarung dengan Black Dragon. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon masih nggak habis pikir bahwa Kagami begitu sangat kekeh menolak tawarannya. Dan Black Dragon tersebut bertanya bahwa apakah Kagami dipengaruhi oleh iblis sehingga Kagami masih bersikeras untuk menolak tawaran tersebut. Nah, singkat cerita, di tengah-tengah obrolan mereka, Stellar pun tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa makhluk tersebut berbohong. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon tersebut bertanya bahwa kenapa Stellar ada di tempat ini. Nah, bukannya menjawab, Stellar pun malah mengejek Black Dragon, di mana Black Dragon tersebut sempat jengkel mendengar ejekan dari Stellar. Nah, di sini Stellar pun memberitahu mereka bahwa alasan Stellar datang ke tempat ini karena dirinya ada urusan yang penting. Nah, di sini Kagami pun mempertanyakan kabar dari Raja Iblis. Di sisi lain, Stellar pun mengatakan bahwa dirinya masih menjaga Raja Iblis. Dan Stellar pun bertanya bahwa apakah Kagami ingin mengalahkan Tuhan. Dan menurutnya, Kagami bakal lebih dekat dengan tujuan tersebut di panggung berikutnya. Nah, menanggapi hal itu, Kagami pun mengatakan bahwa untuk menantang sang pencipta sistem, jika harus kehilangan sesuatu yang penting, itu tidak ada artinya, kecuali rekan-rekan Kagami dari ras iblis. Nah, menanggapi hal itu, Stellar pun sempat mengapresiasi tindakan yang bakal dilakukan Kagami. Nah, selain Stellar, Meno pun ikut kagum pada tekad Kagami yang ingin melindungi Raja Iblis. Nah, menanggapi hal itu, Black Dragon tersebut sempat bertanya-tanya bahwa apa yang sebenarnya mereka maksud dari tadi. Namun meskipun begitu, Black Dragon tersebut merasa bahwa mereka saling kenal satu sama lain dan berniat untuk melindungi Raja Iblis. Dan Black Dragon tersebut bertanya bahwa apakah kematian Raja Iblis hanyalah kebohongan. Nah, menanggapi hal itu, Stellar pun mengatakan bahwa Raja Iblis belum sama sekali dikalahkan. Nah, di sini Stellar pun menjelaskan bahwa 3 bulan yang lalu ada robot yang datang demi tujuan para manusia diliputi rasa ketakutan. Dan pada akhirnya robot tersebut dikalahkan oleh orang biasa. Dan Stellar belum bisa mengetahui sejauh mana kekuatan orang desa tersebut, yaitu Kagami. Di mana Kagami masih punya skill rahasia yang belum diketahui. Yang intinya Kagami lebih memilih menyelamatkan Raja Iblis dibanding mengalahkannya. Dan selain itu, Stellar pun mengungkapkan pada Black Dragon tersebut bahwa Stellar pernah memberi aturan pada mereka, yaitu sebagai ganti Raja Iblis tidak terbunuh, yaitu dengan mengumpulkan 10.000 koin emas. Dengan kata lain, Stellar bertujuan untuk memancing Kagami datang ke tempat ini. Nah, menanggapi hal itu, Kagami pun mulai penasaran dengan Stellar dan mengatakan bahwa siapa sebenarnya Stellar ini. Nah, menanggapi hal itu, Stellar pun menjawab bahwa dirinya sama dengan Black Dragon, yaitu sosok yang menjaga fungsi dunia ini. Dan menurutnya meskipun nggak sekuat Black Dragon, setelah riset, Raja Iblis dan klaimnya bakal terlahir kembali untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Nah, segitu aja yang bisa aku bahas untuk kelanjutan episode ke-8 di adaptasi animenya. Jika ada yang salah atau nggak sesuai di animenya, gua mohon maaf. So, itu aja, sampai jumpa, ja, katanya.